Dan baiklah, sebelum kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa insya Allah acara beranda pada hari ini kita akan mendapatkan uraian dan presentasi yang disampaikan oleh Profesor Thomas Jamaluddin, dan sesungguhnya insya Allah atas apa yang beliau sampaikan adalah merupakan bagian daripada pentadaburan dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, di mana beliau hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akan menyampaikan topik sebagaimana yang kita dapati dalam ayat ke-15. Beliau mengambil topiknya bersujudnya makhluk Allah di langit dan di bumi. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Bagaimana nanti insya Allah kita akan mendengarkan uraian dari beliau secara ilmiah, secara sains, bagaimana sesungguhnya pentaburan daripada ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Namun sebelum itu sama-sama kita hantarkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu yang harus meninggalkan forum ini dikarenakan harus melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Sama-sama kita hantarkan penuh kasih sayang, saya berharap menghantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara-saudara kita senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat berhasil dan terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, semoga Allah berikan kemudahan, kesabaran, dan keseksamaan bagi kita semuanya untuk sama-sama kita mengikuti sharing yang disampaikan oleh Profesor Thomas Jamaluddin. Dan sebelum bersama-sama kita memberikan kesempatan kepada beliau, Bapak dan Ibu sekalian, ingin sekali rasanya saya menyampaikan bahwa saat ini beliau mendapatkan amanah sebagai peneliti ahli utama astronomi, astrofisika, dan beliau mendapat amanah pula di Pusat Riset Antariksa Badan Riset BRIN dari pemerintah. Dan sebelumnya sebagaimana kita ketahui, dan terutama ketika saya atas izin Allah bisa bersilaturahim datang ke kantor beliau ketika itu, semasa beliau menjabat sebagai Kepala Lapan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih sekali Prof atas kehadiran Prof di dalam acara beranda pada pagi hari ini. Dan kami sangat meyakini hanya keberkahan dan kasih sayang dan kelembutan yang Allah anugerahkan kepada Prof Thomas, sehingga walaupun baru tadi malam saya menelpon Prof Thomas, namun serta-merta Prof mengiyakan untuk hadir di dalam forum ini. Terus terang saja Prof, beberapa referensi yang saya baca terkait dengan ayat-ayat pada awal-awal surah Ar-Ra'd ini, terutama dalam tafsir yang diterbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berhalaman-halaman menyampaikan pesan-pesan dan uraian daripada ayat itu yang dikaitkan dengan sains. Nah, namun tentunya dengan keterbatasan yang ada pada diri saya sendiri, sulit buat saya memahami, apalagi untuk menjelaskannya kepada para peserta. Maka dari itulah saya bermohon kepada Prof Thomas kiranya dapat menyampaikan pesan-pesan terkait ilmu pengetahuan yang dihadirkan pada begitu banyaknya ayat yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ini, terutama pada ayat-ayat yang pertama, termasuk dengan ayat yang kita baca di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan keleluasaan di dalam Prof menyampaikannya. Baiklah Prof, saya kira saya langsung saja mempersilakan kepada Prof, dan kita masih bersama 445 peserta. Kami persilakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas surat Ar-Ra'd ayat 12 sampai dengan ayat 15. Saya share screen ya. Silakan, Prof. Jadi saya mengambil topik sesuai dengan ayat 15 tersebut. Dan sesungguhnya ada ayat-ayat yang lain yang juga terkait yang akan saya bahas di awal. Jadi secara umum kita mentadaburi Al-Quran ini khususnya terkait dengan ayat-ayat kauniyah yang kita baca. Itu salah satunya termotivasi dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Semuanya itu yang ada di langit dan ada di bumi dan pergantian malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi ulil albab, bagi para cendekia dengan 4 ciri. Alladzina yadhkurullaha qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, senantiasa bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Dan apabila dijumpai sesuatu yang mengagumkan, dia akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, tetapi tetap menyadari bahwa penjelajahan ilmiahnya ada keterbatasan, kemungkinan salah dan khilaf bisa terjadi, maka dia senantiasa mohon ampun kepada Allah, mengakui bahwa hanya Allah yang maha sempurna, subhanak, dan minta dijauhkan dari siksa api neraka, faqina adzabannar. Itu motivasi kita mempelajari Al-Quran, kemudian membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang di alam, seperti firman Allah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, namun kita juga menyadari bahwa sains itu ada keterbatasannya, sedangkan Al-Quran itu demikian luasnya dan kebenarannya sifatnya mutlak. Ketika kita membicarakan terkait dengan tafsir Al-Quran, kita tidak langsung berhadapan menafsirkan atau menghadapkan Al-Quran yang bersifat mutlak dengan sains yang sifatnya relatif, tetapi pada tataran tafsir. Al-Quran ada tafsirnya, sains pun ada tafsirnya, sehingga relativitas dalam memahami tafsir Al-Quran itu bisa saja terjadi. Maknanya bisa saja dimaknai secara beragam, demikian juga sains ini, sehingga apa yang saya jelaskan nanti bisa saja berubah dan bisa saja ada penafsir lain yang memahaminya secara lain pula. Nah, sesungguhnya bahwa langit dan bumi sebagai makhluk Allah itu semuanya bersujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Dalam surat Fussilat ayat 11 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma stawa ilas samai wa hiya dukhan faqala laha wal ardi tiyatau'an au karha qalata ataina ta'in. Dan kemudian Allah menuju langit dalam rangkaian penciptaan alam semesta, dan langit itu masih berupa dukhan, masih berupa giant molecular cloud atau masih berupa awan, dan Allah mengatakan kepada langit dan bumi, taatlah kepada Allah dengan sukarela ataupun terpaksa. Langit dan bumi mengatakan kami akan taat dengan patuh. Nah, apa sesungguhnya ketaatan langit dan bumi tersebut? Kita lihat bahwa alam semesta secara teoretik pembentuk atau asal-usulnya adalah hidrogen, dan itu membentuk giant molecular cloud atau awan molekul raksasa, yang dari awan molekul raksasa ini kemudian terbentuk bintang-bintang dengan berkondensasi di dalam dukhan tersebut. Dan pembentukan bintang itu salah satunya tata surya kita. Ini juga kemudian nanti akan menyisakan piringan debu di sekitarnya yang kemudian nanti akan berkondensasi lagi membentuk planet-planet yang juga mengitari pusat bintangnya. Nah, hal yang menarik dari kondensasi atau pembentukan bintang ini, dari dukhan seperti ini, dia akan memadat sambil berputar, kemudian putaran itu akan bersisa sebagai putaran bintangnya atau rotasi bintangnya, sedangkan pada piringan debunya ini juga tetap berputar mengitari pusat bintangnya, yang akhirnya dari piringan debu ini berkondensasi membentuk planet-planet. Dan dengan angin bintang dari matahari yang sudah terjadi reaksi fusi nuklir di dalamnya, kemudian debu-debu yang sebelumnya menyelimuti sistem bintang dan keplanetan ini kemudian tersibak. Yang tersisa adalah bintangnya, dalam hal tata surya kita adalah matahari, kemudian planet-planetnya, dan selebihnya akan, sisa debu itu akan tersisa di bagian luarnya yang menjadi cikal bakal bagi
komet-komet yang mendekat, mengorbit dekat matahari. Dan sistem ketaatan bumi, ketaatan makhluk pada Khaliknya ini juga ditunjukkan pada sistem matahari, bumi, dan bulan. Jadi bumi ini berputar pada porosnya sekali dalam 24 jam, kemudian sementara bulan yang dia sendiri berputar pada porosnya ini juga mengitari bumi. Dengan sistem ini maka kita mengenal ada periodik harian dengan rotasi bumi, kemudian ada periodik bulanan dengan perputaran bulan mengitari bumi. Sementara bumi bersama bulan ini juga mengitari matahari. Dan dengan sistem bumi bulan yang mengitari matahari, kita mengenal bilangan tahun. Yang 1 tahun 364,2422 hari. Dan sistem bumi, bulan, dan matahari ini sesungguhnya tidak diam. Di galaksi kita, bumi, bulan, matahari itu juga sesungguhnya bergerak mengitari pusat galaksi sekali dalam 250 juta tahun. Dan sistemnya sangat kompleks sekali. Bumi berputar pada porosnya, kemudian bulan mengitari bumi, sementara sistem bumi, bulan, dan matahari ini juga mengitari matahari, dan matahari pun tidak diam, tetapi mengitari pusat galaksi. Dan galaksi yang isinya ratusan miliar bintang itu juga tidak sendiri. Banyak lagi, sangat banyak galaksi-galaksi lain dengan jumlah miliaran bintang juga, yang juga berkeliling mengikuti pusat masanya atau memutari pusat masanya, dan semuanya bergerak. Begitulah alam semesta ini taat kepada perintah Allah, terus-menerus berrotasi atau berevolusi, saling mengitari, dan itu adalah salah satu bentuk yang tampak dari ketaatan makhluk pada Khaliknya di alam semesta ini. Dan ketaatan alam semesta itu disimulasikan ketika kita melaksanakan ibadah tawaf dalam ritual umroh dan haji. Sekali atau satu kali atau dalam ibadah tawaf ini mengitari Ka'bah itu 7 kali putaran, dan 7 kali ini adalah simbol sesuatu yang tak berhingga banyaknya. Jadi kalau bulan mengitari bumi terus-menerus, kemudian bumi bersama planet-planet mengitari matahari terus-menerus, maka dalam simbol ritual tawaf ini cukup disimbolkan dengan mengelilingi Ka'bah dalam 7 putaran. Itulah bukti ketaatan makhluk pada Khaliknya. Lalu bagaimana dengan bersujudnya petir dan guruh atau guntur dalam surat Ar-Ra'd yang pagi ini dibahas. Walladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'u sahaba siqal. Dan dialah yang memperlihatkan kepadamu barqa, kilat atau halilintar, yang memberikan ketakutan dan juga memberikan harapan, serta menjadikannya awan yang berat yang kemudian menurunkan air hujan. Wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatih wa yursilu sawa'iqa wa yusibu biha ma yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Dan bertasbihlah guruh, memujinya, demikian juga malaikat karena takut padanya. Dia Allah melepaskan petir lalu menimpakannya kepada siapa yang dikehendakinya, sementara mereka orang-orang kafir berbantah-bantah tentang kekuasaan Allah, padahal Dia maha keras hukumannya. Guruh atau ra'du ini disebut bertasbih kepada Allah. Kemudian al-barqa atau katakan kilat
ini diperlihatkan kepada manusia untuk memberikan ketakutan dan harapan. Kilat terjadi karena adanya dinamika yang membentuk awan, dan ketika awan ini sudah terbentuk tinggi, maka kemudian terjadi polarisasi muatan listrik di antara awan-awan tersebut. Dan kemudian dari awan itu kemudian terjadi lompatan atau katakan perpindahan muatan listrik yang menyebabkan barqa atau kilat atau halilintar yang dengan interaksinya dengan atmosfer kemudian menyebabkan suara keras sekali atau guntur. Jadi, ar-ra'du. Dan ini adalah bentuk ketaatan makhluk pada Khaliknya juga. Siklus di alam semesta adalah bentuk ketaatan makhluk pada Khaliknya. Jadi ini yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan ketaatan makhluk pada Khaliknya. Siklus hidrologi ini adalah salah satu bentuk sunatullah yang kita lihat dengan keteraturannya. Dengan pemanasan matahari, maka laut ini kemudian menguap, membentuk awan. Kemudian dari awan ini dengan semakin banyaknya awan, ini kemudian terjadi polarisasi, pemisahan muatan listrik, dan dengan perbedaan potensial di antara awan dengan bumi atau awan dengan awan, kemudian terjadi barqa atau katakan kilat atau halilintar, kemudian menimbulkan suara keras itu sebagai guruh atau guntur, kemudian menurunkan hujan. Inilah siklus hidrologi yang perlu kita pahami bersama, perlu kita renungkan. Saat ini seharusnya bulan Juli Agustus ini adalah bulan kemarau dengan posisi matahari di belahan utara, sehingga angin bertiup dari arah selatan mendorong pembentukan awan ke arah utara, sehingga di Indonesia mestinya umumnya kering. Kemudian angin dari arah Australia yang musim dingin menyebabkan musim kemarau biasanya sangat dingin. Beberapa wilayah sering embun itu kemudian mengkristal menjadi es. Namun tahun ini justru di wilayah Pasifik Barat termasuk Indonesia itu lautnya menjadi lebih hangat karena ada fenomena La Nina, sehingga pembentukan awan masih terjadi di wilayah Indonesia, sehingga hujan masih sering terjadi pada bulan Agustus ini. Mestinya Agustus adalah puncak musim kemarau. Itulah sunatullah yang harus kita pahami dengan fenomena dan sekaligus dengan anomali-anomalinya. Nah, lalu bagaimana bersujudnya kalau dalam Al-Quran dalam surat Ar-Ra'du ini disebut man ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Tau'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Hanya bersujud kepada Allah man fis samawati wal ard. Orang-orang di langit dan di bumi dengan taat atau dengan terpaksa, dan mereka bersujud juga bayang-bayangnya. Pada ayat-ayat lain memang sering disebutkan juga man fis samawati wal ard itu bersujud kepada Allah. Ada yang menafsirkan bahwa yang di langit, kalau di bumi jelas manusia, tapi kalau yang di langit itu ada yang menafsirkan itu adalah jin dan malaikat. Tetapi dengan disebutkan wazila luhum bil hudi wal asal, demikian juga bersujud bayang-bayangnya. Tentu ini berarti yang bersujud di langit juga adalah makhluk yang fisik, sehingga bayang-bayangnya pun tampak. Bersujud dalam makna mereka taat kepada Allah, baik secara fisiknya, jelas secara fisiknya. Kalau dia terpleset, dia akan jatuh karena gravitasi bumi, atau kalau di luar tentu adalah gravitasi planetnya.
dan itu adalah bentuk ketaatan. Nah, terkait dengan jiwanya, ini memang bergantung dari keimanan seseorang tersebut. Nah, yang menarik di sini, siapakah man fis sama ini? Man fis samawat, ya, yang ada di langit, benda-benda langit yang sangat banyak sekali yang dalam Al-Quran disebut sab'a samawat, 7 langit, benda-benda langit yang tak berhingga banyaknya. Dari sekian benda-benda langit yang tak berhingga itu, secara saintifik pun diduga di antara benda-benda langit itu pasti ada makhluk hidupnya. Sehingga ada spesialisasi yang mempelajari terkait dengan kehidupan di luar bumi itu. Jadi namanya astrobiologi atau biologi astronomi. Ada juga yang disebut sebagai exobiology atau katakan biologi terkait kehidupan di luar bumi. Dan isyarat-isyarat dalam Al-Quran itu banyak. Dalam surat 42 itu di ayat 29 dikatakan surat Asyura, ya. Jadi wa min ayatin khalqus samawati wal ard wa ma basa fihi ma min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara ayat-ayatnya itu adalah menciptakan langit dan bumi dan dabbah yang ditebarkan di antara keduanya. Dabbah ini makhluk yang bergerak, ya. Makhluk yang bukan seperti tumbuhan, tapi makhluk hidup yang bergerak. Dan dia Maha Kuasa mengumpulkannya apabila dikehendakinya. Dan dalam surat An-Nur ayat 45 disebutkan wallahu khalaqa kulla dabbah mimma, dan Allah menciptakan segala dabbah tersebut, makhluk yang bergerak tersebut dari air. Nah, ini dari air bisa dalam berarti penciptaan, karena segala sesuatu yang hidup dalam ayatnya yang lain memang diciptakan dari air. Alam semesta pun diciptakan dari air, dari zat air, dari hidrogen. Tetapi dalam teori evolusi ini juga disebutkan bahwa kehidupan pun berasal dari air. Jadi dari makhluk yang bersel satu mulai sejenis ganggang, kemudian berevolusi menjadi makhluk yang hidup di air, kemudian mulai bergerak ke arah darat dan berevolusi menjadi makhluk yang ada di darat. Ini yang disebutkan. Dan di antaranya ada yang berjalan dengan perutnya, yaitu melata seperti ular, yang bergerak dengan 2 kakinya seperti ayam, atau bergerak dengan 4 kakinya seperti sapi dan domba. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dalam surat An-Nur ayat 41 disebutkan alam tara anallahu yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru safat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Tidak kamu mengetahui bahwa Allah, kepada Allah bertasbih man fis samawati wal ard. Ini man, orang-orang, ya, di langit dan juga di bumi. Demikian juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing itu tahu cara salat dan bertasbihnya. Jadi mereka diberikan wahyu atau diberikan ilham untuk bertasbih kepada Allah. Dan Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Dan yang kita baca pada hari ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 dikatakan walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Bersujudlah kepada Allah man fis samawati wal ard. Orang-orang di langit dan di bumi dengan taat maupun dengan terpaksa, demikian juga bayang-bayangnya pada waktu pagi dan petang. Ini menjelaskan bahwa di luar bumi itu juga ada makhluk hidup yang serupa manusia yang diberikan juga ajaran-ajaran yang disebutkan di sini, tahu cara salat dan bertasbihnya. Tapi apa sesungguhnya yang disebut sebagai makhluk serupa manusia di langit di luar bumi tersebut, memang ini masih menjadi tanda tanya. Kita
terbiasa atau sudah pernah mendengar di media hoax terkait dengan UFO, unidentified flying object, ya, makhluk atau objek terbang yang tidak dikenal. Dulu tahun 70-an ini ramai sekali ada yang disebut sebagai piring terbang. Ini diasosiasikan bahwa itu adalah makhluk luar angkasa yang berkunjung ke bumi, dan makhluknya itu digambarkan kepalanya besar, yang dianggap otaknya besar, dan pernah dikabarkan katanya ada yang jatuh di Eropa. Tapi kalau betul ini ada makhluk yang pernah jatuh kemudian diteliti, tentu sudah banyak sekali jurnal ilmiah yang membahasnya. Tidak mungkin ada ilmuwan yang mau tahan menyimpan rahasia yang luar biasa itu. Jadi ini semuanya adalah hoax, ya. Kemudian ada juga hoax terkait dengan planet Mars. Kalau dari bumi, dengan apalagi dengan menggunakan teleskop kecil, itu terlihat ada seperti kanal-kanal. Nah, ini dulu sempat ada hoax bahwa kanal-kanal ini dibuat oleh makhluk cerdas untuk mengalirkan air dari kutub yang masih mengandung air ke arah ekuatornya. Tapi sesungguhnya kanal-kanal ini bukan kanal buatan, tetapi itu adalah bentuk geologi Mars, ya, atau bentuk kulit dari Mars tersebut. Ada juga hoax terkait dengan seolah-olah simbol ada makhluk seperti wajah manusia ini. Ini tahun 1980-an. Tapi kemudian dengan perkembangan resolusi kamera dalam wahana antariksa yang berkunjung ke Mars berikutnya, ternyata yang digambarkan seperti wajah manusia ini sesungguhnya hanya bukit saja, hanya karena dari penyinaran dan lekuk-lekuk tertentu ini yang kemudian digambarkan seolah-olah ini adalah gambar wajah manusia yang sengaja dibuat untuk menunjukkan bahwa di planet Mars ada kehidupan serupa manusia. Jadi ini hoax-hoax tersebut. Tetapi yang menarik memang di Mars ini dulunya ada air. Dan kita tahu bahwa pencarian kehidupan di luar bumi itu mensyaratkan 3 hal. Pertama, harus ada sumber energinya. Tentu planet dekat bintang, itu bintang adalah sumber energinya, seperti halnya bumi mendapatkan sumber energi dari matahari. Ciri yang kedua, itu ada air dalam bentuk cair. Artinya suhunya itu memungkinkan air dalam kondisi cair. Karena untuk metabolisme kehidupan yang kita kenal, itu mensyaratkan air dalam kondisi cair. Dan di Mars ini, itu diketahui dulunya itu ada air. Ada bekas-bekas jejak air yang kemudian memang air tersebut menghilang. Nah, kemudian tentu ciri yang ketiga itu ada unsur organik sebagai penyusun kehidupan. Nah, ini yang sekarang sedang dicari di Mars. Dulunya ada air, mestinya kemungkinan dulunya juga ada kehidupan, walaupun dalam bentuk jasad renik. Dan bukti-bukti bahwa di Mars itu dulunya ada air, ini juga ada seperti bentuk-bentuk sungai, kemudian mengalir ke arah kawah-kawah tumbukan yang kemudian mengendap di sana membentuk endapan yang sangat halus. Itu mencirikan bahwa dulunya ada air, kemudian menimbulkan endapan karena permukaannya ini sangat halus. Dan air-air itu diduga mungkin masih ada di bawah permukaan Mars, yang sewaktu-waktu ini mengalir keluar, kemudian menguap lagi karena atmosfer Mars itu sangat tipis sekali, sehingga ketika ada air di permukaan Mars itu kemudian keluar atau menguap dan akhirnya terlepas ke antariksa. Dan misi yang terbaru ini yang disebut sebagai misi wahana Perseverance, ini milik Amerika, yang mendarat di permukaan Mars, ini 19 Februari tahun lalu, dan ini dipilih di muara Sungai Kuno di Mars ini. Diduga kalau di daerah muara ini, dengan endapan-endapan air yang kuno tersebut, mungkin di sini ada ciri-ciri kehidupan yang sedang dicari. Nah, ini yang
planet yang dekat bumi yang diduga ada kehidupan. Namun ya ini memang dulu pernah ada tahun 90-an pernah ramai ditemukan ada batu meteorit yang diduga ini adalah batu meteorit pecahan dari Mars yang kemudian ketika diteliti dengan menggunakan mikroskop elektron itu dijumpai ada bentuk-bentuk seperti mikrobakteria. Tapi ini masih kontroversial apakah itu betul mikrobakteria atau bentuk tertentu dari mineral yang ditemukan di batu meteorit tersebut. Nah, pencarian kehidupan ini di planet yang lain juga dicari. Ada planet Saturnus yang mempunyai satelit namanya Titan. Ini warnanya biru. Di tepinya ini diduga ada atmosfernya. Dan diduga di sana ada kehidupan. Namun sampai saat ini belum ditemukan. Dan Titan ini diduga mempunyai air dalam kondisi cair. Nah, demikian juga satelitnya Jupiter atau Eropa ini diduga di bawah lapisan es ini ada air cair. Sewaktu-waktu ini di lapisan es di permukaan Eropa ini seringkali mengeluarkan air. Itu yang disebut sebagai cryovulkanism atau gunung api di es ya. Dan ini beberapa gambaran terkait dan ada aliran air sewaktu-waktu yang keluar dari rekahan pecahan es di Eropa tersebut. Dan sekarang sedang dicari ada planet-planet di luar tata surya yang disebut sebagai eksoplanet. Ada banyak planet-planet yang diduga dari segi jaraknya terhadap dari planet induknya itu mempunyai suhu yang memungkinkan air dalam kondisi cair. Tetapi planet ini jangan dibayangkan seperti pada gambar ini, karena dilihat dengan teleskop itu tidak akan terlihat titik planetnya, tetapi ini dilihat dari kurva cahayanya, bahwa bintang yang dilihat dengan teleskop besar pun hanya berupa titik, itu planetnya itu tidak terlihat, tetapi dari kurva cahayanya bisa diketahui bahwa bintang tersebut mempunyai planet. Dan kemudian dari analisis kurva cahaya tersebut bisa disimpulkan ukuran dari planetnya, kemudian jarak dari planetnya terhadap mata dari bintangnya, dari sana kemudian diperkirakan suhunya, sehingga memungkinkan suhunya memungkinkan air dalam kondisi cair seperti halnya di bumi. Dan ukurannya memang bisa saja lebih besar dari bumi atau lebih kecil dari bumi. Dan yang menarik bahwa pencarian kehidupan di luar bumi ini juga dilakukan dengan mendeteksi sinyal-sinyal radio yang mungkin dilepaskan dari suatu peradaban di sana. Sebelumnya ada teleskop besar di Puerto Rico yang beberapa waktu yang lalu kemudian sudah hancur, rusak, dan sekarang ada lagi program dengan VLA, Very Large Array Teleskop Radio, itu dengan 28 teleskop radio raksasa ini untuk mencari sinyal-sinyal dari luar bumi yang mungkin mengindikasikan itu bukan sinyal alami. Jadi dengan mencari sinyal-sinyal radio yang bukan sinyal alami, itu seperti halnya kehidupan manusia modern itu menggunakan sinyal radio untuk broadcasting, untuk telekomunikasi, atau untuk sistem radar pencarian ke luar angkasa, bisa jadi diharapkan mungkin ada sinyal-sinyal non-alami yang mengindikasikan ada suatu kehidupan. Dan ini ternyata memang banyak bintang-bintang yang diduga mengirimkan sinyal non-alami. Apakah itu berasal dari extraterrestrial intelligence atau kehidupan cerdas di luar bumi? Ini memang menjadi tanda tanya. Tetapi memang kalaupun kita menemukan, kita jangan bayangkan bisa berkomunikasi secara langsung. Karena jaraknya ini bisa juga puluhan atau ratusan tahun cahaya. Artinya ketika kita menerima sinyal dari mereka, ini berarti sinyal tersebut terkirim itu mungkin puluhan atau ratusan tahun cahaya. Dan kalau kita mengirim balik sinyal, misalkan,
maka ini juga akan sampainya puluhan atau ratusan tahun lagi, karena kecepatan cahaya itu juga menggambarkan jarak tempuh dari sinyal radar atau sinyal radio yang kita kirimkan. Saya kira demikian terkait dengan kajian ayat-ayat kauniyah yang terkait dengan surat Ar-Ra'd ayat 12-13, kemudian ayat 15. Ayat 12-13 terkait dengan Ar-Ra'd atau katan guntur, sedangkan juga disebutkan terkait dengan Al-Barq atau kilat atau halilintar, yang semuanya itu bertasbih atau tunduk kepada Allah. Kemudian pada ayat 15 ini lebih menantang lagi karena diisyaratkan tentang man bis samawati wal ard, atau orang-orang di langit dan di bumi yang bersujud kepada Allah, demikian juga bayang-bayangnya. Artinya Al-Quran memberikan isyarat di luar bumi ini ada makhluk serupa manusia, makhluknya makhluk fisik karena ada bayang-bayangnya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, menjadi inspirasi, demikian juga pemahaman bahwa semua makhluk di alam semesta ini tunduk kepada Allah, minimal dari segi fisiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada Pak Hasanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Prof. Thomas, terima kasih sekali Prof atas pencerahan yang disampaikan pada pagi hari ini, terutama dengan foto-foto ya, gambar-gambar yang sangat menginspirasi kita semuanya. Boleh jadi pada sebagian kita baru pertama kali pula melihat bagaimana ilustrasi yang disampaikan melalui gambar-gambar tadi itu. Nah, Prof, ini sudah ada beberapa pertanyaan pula tentunya yang sudah masuk di dalam kolom chat ini. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan Prof sebagai contoh, misalnya tadi itu ketika Prof menggambarkan dalam salah satu slide ya, sketsa mengenai bagaimana terjadinya proses hujan itu sendiri, dan bahwa betapa di dalam Al-Quran melalui ayat yang sudah sama-sama kita baca juga pada pagi hari ini, sangat detail dan sangat rinci sekali Allah menyampaikan proses terjadinya hujan itu sendiri. Nah, secara ilmu pengetahuan sains sendiri, ditemukannya teori mengenai hujan itu baru pada abad keberapa gitu, Prof? Nah, saya tidak mengikuti sejarahnya ya. Ya. Jadi setidaknya pemahaman terkait dengan pembentukan awan dari penguapan, kemudian dari awan itu kemudian turun hujan. Ya, secara fisik itu sudah lama diketahui, tetapi tepatnya sejak kapan teori ini disebutnya diintegrasikan, karena bagaimanapun teori sains itu biasanya sedikit demi sedikit kemudian dikonstruksikan membentuk suatu teori yang lengkap. Saya tidak mengikuti sejarahnya sejak abad kapan misalkan itu diketahuinya. Oke, baik Prof. Dalam artian bahwa teori-teori itu kan baru dimunculkan belakangan ini juga, Prof, ya, setelah rentang waktu yang sangat panjang ya, semenjak ayat mengenai proses hujan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, berikut ini Prof dari Pak Mehmet, beliau menyampaikan bahwa kalau Allah berkehendak bisa menciptakan dunia dan alam semesta bersama seluruh isinya ini langsung, seperti halnya dengan menggunakan kun fayakun itu. Apa maknanya Allah menciptakan terbentuknya alam raya ini melalui proses panjang seperti ini? Apakah ini proses menuju kiamat ataukah bagaimana, Prof? Bagaimana pandangannya? Ya, memang Allah menciptakan alam semesta ini, walaupun sering disebutkan bahwa menciptakan segala sesuatu kun fayakun, jadilah maka jadilah, tetapi Allah memberikan sebut saja penjelasan bahwa dalam menciptakan sesuatu itu ada prosesnya. Dalam surat An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan ayat 33 itu disebutkan, dan saya pernah bahas juga di NBO ini, itu terkait dengan sitati ayam ya, 6 hari penciptaan. Itu menunjukkan bahwa ada proses evolutif. Tidak langsung jadi matahari, jadi bumi, jadi bulan, jadi galaksi, tetapi ada proses evolutif yang memakan waktu miliaran tahun. Kalau secara teoritik itu 13,7 miliar tahun alam semesta ini terbentuk sampai dengan saat ini.
dan itu tidak sekaligus. Jadi ada generasi-generasi galaksi awal, kemudian galaksi kita itu baru belakangan, dan matahari kita terbentuk baru sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi ya pertengahan dari umur alam semesta ini. Maknanya apa? Bahwa memang Allah Maha Kuasa dan bisa menciptakan segala sesuatu langsung jadi. Tetapi di dalamnya itu ada satu proses. Nah, demikian juga ini bisa kita ambil maknanya bahwa manusia pun dalam melakukan sesuatu tetap harus ada prosesnya. Tidak ada yang sifatnya instan. Allah yang Maha Kuasa pun sesungguhnya bisa menciptakan segala sesuatu tuh langsung jadi bintang, jadi bulan, jadi matahari. Demikian juga kelahiran manusia itu sesungguhnya bisa seperti itu. Tetapi di dalamnya ada prosesnya. Ini yang bisa kita ambil lah. Kalau diambil hikmahnya, ya tentu kita bisa mengambil hikmah dalam kita berusaha, tidak ada yang sifatnya instan. Instan langsung jadi, langsung berhasil. Tapi bisa jadi di situ ada jatuh bangunnya. Dan ini yang bisa kita ambil. Bang tadi dikaitkan apakah itu sudah dekat dengan kiamat? Ya, sesungguhnya alam semesta ini punya batasnya ya, ada prosesnya. Kalau dilihat bahwa bintang itu juga ada proses lahir, berkembang, kemudian mati, hitungannya itu adalah hitungan miliar tahun ya. Matahari kita dengan jenis ukuran yang seperti matahari kita itu umurnya sekitar 10 miliar. 10 miliar tahun. Jadi sekarang baru setengahnya, 4,5 miliar tahun. Nanti menjelang akhir kehidupannya, matahari kita akan menjadi bintang raksasa yang membesar, yang kemudian bisa menelan Merkurius, Venus, dan mungkin bumi sampai dengan Mars. Dan akhirnya itu kemudian nanti akan melepaskan bagian luarnya dan akhirnya bagian dalamnya akan mengkerut menjadi bintang kerdil putih. Jadi evolusi itu tetap memang terjadi. Jadi bukan berarti proses itu kemudian menunjukkan bahwa alam semesta akan segera kiamat atau berakhir, tetapi waktu tentang kiamat tentu hanya Allah yang tahu ya. Tapi bahwa alam semesta tentu mempunyai akhir ya. Ada batas-batas tertentu yang kemudian menunjukkan akhir dari suatu tahapan proses tersebut. Baik, demikian. Terima kasih, Prof. Berikutnya, Prof, dari Pak Kunto Baikuni, beliau menyampaikan apakah Al-Ma'arij, tempat-tempat naik, sebagaimana terdapat dalam surah ke-70 ayat 34, dalam perspektif astrofisika atau kosmologi, ditengarai sebagai wormhole, lubang cacing yang merupakan pintu langit. Ya, wormhole atau lubang cacing ini memang salah satu teori yang memang belum diperoleh buktinya ya. Jadi apakah Al-Ma'arij itu mengindikasikan itu ketika ruh itu kemudian naik kepada Allah dalam satu hari yang setara dengan, ada yang pada ayat lain disebut 1000 tahun, pada ayat yang lain dalam 50.000 tahun. Itu belum tentu menggambarkan terkait dengan wormhole. Wormhole itu seringkali kemudian dalam science fiction itu seolah-olah bisa dijadikan jalan masuk untuk masuk kepada sebetulnya dunia yang lain ya. Nah, tidak seperti, belum tentu seperti itu. Kemungkinan bisa juga seperti itu, tetapi di situ memang pada ayat-ayat Al-Quran itu disebut sebagai dengan kondisi relatif ya. Jadi satu hari yang setara dengan 1000 tahun atau satu hari setara dengan 50.000 tahun. Tetapi saya memandangnya bahwa terkait dengan ruh, terkait dengan malaikat, terkait dengan jin, demikian juga alam kubur, itu adalah di luar dari dimensi ruang waktu. Kita hidup dalam dimensi ruang waktu yang dibatasi oleh ruang, sehingga kita selalu menganggap besar, kecil, jauh, dekat. Kemudian kita dibatasi juga oleh waktu, kita tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi ruh, kemudian malaikat, jin, demikian juga alam kubur, itu sifatnya gaib.
Nah, alam gaib itu tidak dibatasi oleh dimensi ruang waktu, sehingga Al-Quran menyebutkan 1 hari setara dengan 1000 tahun, 1 hari setara dengan 50.000 tahun, itu memang dalam kondisi relatif ya. Dan demikian juga dalam kisah Isra dan Mi'raj ini, itu juga Rasul itu diajak oleh malaikat Jibril memasuki alam yang di luar dari dimensi ruang waktu, sehingga jarak Mekah ke Palestina itu bisa ditempuh dalam waktu 1 malam, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha yang juga bukan alam fisik. Bertemu dengan para nabi juga bukan dalam kondisi itu seolah-olah menembus masa lalu ya, karena bertemu dengan Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan lain-lainnya. Jadi terkait dengan Al-Ma'arij tersebut, itu ruh ya, ruh, demikian juga malaikat naik kepada Allah, bukan berarti digambarkan biasanya dalam science fiction itu masuk wormhole atau lubang cacing. Nah, salah satunya misalkan melalui media black hole atau media objek di alam semesta yang sangat padat sekali sehingga cahaya pun tertarik di dalamnya. Mudah-mudahan walaupun tidak secara spesifik menjawab, tetapi ya wormhole yang kemudian dikaitkan dan Al-Ma'arij ini belum tentu tepat, tetapi kemungkinan bisa saja terjadi. Baik, terima kasih Prof. Berikut ini Prof dari Pak Kunto juga ini Prof. Saya baru scroll ke atasnya, ada pertanyaan beliau, minta dielaborasi lebih jauh lagi Prof mengenai pengertian samawatin tibaqo. Nah, di sini beliau mengacu kepada surah 71 ayat 15 adalah tingkatan struktur benda-benda langit di jagat raya berupa alam fisis. Kemudian jadi sehingga beliau menanyakan dalam pengertian ini dikaitkan juga dengan surah ke-67 yang disebutkan bahwa lapisan multi langit multiverse berupa komposisi alam fisis dan alam gaib sebagai satu paket. Bagaimana pemahaman Prof mengenai samawatin tibaqo ini? Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran mengatakan sab'a samawati tibaqo, 7 langit yang bertingkat-tingkat. Dulu dalam tafsir-tafsir lama sering dikaitkan bahwa 7 langit itu seolah memang ada lapisan-lapisan. Dan ini sebelum sebut saja Al-Quran ini diturunkan memang sudah ada konsep juga terkait dengan 7 langit yang kemudian itu terkait dengan penamaan sepekan 7 hari tersebut. Jadi bulan ada di langit pertama, kemudian Merkurius di langit kedua, Venus langit ketiga, matahari langit keempat, kemudian Mars di langit kelima, Jupiter langit keenam, kemudian Saturnus di langit yang ketujuh. Dan dulu antara astronomi dan astrologi itu bersatu, bahwa objek-objek langit itu dianggap mempengaruhi manusia dari jam ke jam, sehingga yang pertama kali mempengaruhi itu Saturnus, maka itu disebut sebagai hari Saturnus. Kemudian kalau diurutkan dari 7 benda langit ini, maka nanti hari berikutnya itu jatuh pada matahari, maka disebut sebagai hari matahari. Hari Saturnus itu Saturday, hari matahari itu Sunday, kemudian nanti berikutnya hari bulan, ya, itu Monday, kemudian hari Mars itu Tuesday, kemudian hari Merkurius itu Wednesday, hari Jupiter itu Thursday, kemudian hari Venus itu Friday. Itu konsep lama memaknai 7 langit dan juga dikaitkan dengan tibaqo. Tapi pemahaman sekarang secara fisik, 7 langit itu bisa menyatakan jumlah benda langit yang tak berhingga banyaknya, karena ayat-ayat Al-Quran sering menyebutkan 7, 70, 700 merujuk pada jumlah yang tak berhingga banyaknya. Jadi 7 langit yang bertingkat-tingkat itu bisa jadi adalah benda langit yang tak berhingga banyaknya, planet, bintang, galaksi, itu berbeda-beda jaraknya, sehingga itu disebut sebagai tibaqo. Tibaqo bertingkat-tingkat, artinya ada yang dekat, ada yang jauh, dan ada yang lebih jauh lagi. Mungkin yang sekarang orang menafsirkan dan multiverse atau ada universe itu alam semesta yang tunggal, kemudian ada alam semesta yang
lainnya lagi dalam multiverse tersebut, ya boleh juga ditafsirkan seperti itu, bahwa alam semesta ini tidak tunggal seperti halnya galaksi kita tidak tunggal. Nah, terkait nutibako, ya tingkat-tingkat tersebut boleh juga orang menafsirkan sebagai tingkat alam semesta yang tampak seperti saat ini, yang dalam Al-Quran sering juga disebut sebagai sama, ya. Sama itu adalah langit yang dekat. Samawat itu adalah langit secara keseluruhan. Nah, ya mungkin juga ditafsirkan dan multiverse atau alam semesta ganda atau alam semesta jamak, ya. Nah, jadi tafsir itu kan terbuka, seperti di awal saya sebutkan bahwa Al-Quran itu disandingkan dengan sains, yang disandingkan adalah dalam tataran tafsir. Jadi sab'at samawat tibaqo bisa dimaknai jumlah benda-benda langit yang sangat banyak sekali, yang tak berhingga, dengan jarak yang beragam, yang dekat, yang agak jauh, dan paling jauh. Mungkin juga yang sekarang muncul teori-teori baru dalam fisika teoretik, itu kemudian ada multiverse atau alam semesta ganda, itu bisa juga dimaknai seperti itu. Baik. Berikutnya Prof. Thomas dari Pak Buce Budiman. Beliau menanyakan yang pertama, mengapa tidak terjadi tabrakan dari seluruh planet yang berada dalam tata surya kita? Kemudian yang kedua, apakah ada kehidupan di planet lain? Kalau ada, apakah mereka menyembah Tuhan yang sama? Nah, terkait yang pertanyaan pertama, kalau sana kita pernah membaca juga, Prof, ya, bahwa itu terjadinya perput tidak pernah berselisih lebih daripada 3 mm radiusnya itu. Mohon penjelasan, Prof. Sedemikian rapihnya. Ya, jadi Allah memang menciptakan alam semesta itu dengan sangat rapi sekali. Dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan bahwa bersujudnya apa-apa yang ada di langit dan bumi, atau katakan bertasbihnya, dan juga langit dan bumi itu menyambut seruan Allah untuk taat, dan mereka mengikut pada perintah Allah dengan terpaksa atau dengan sukarela. Artinya semuanya mengikut pada aturan Allah. Nah, dalam bahasa fisika, aturan Allah itu digambarkan dengan sunatullah, itu hukum gravitasi. Ketika Dukhon pertama kali sebut saja giant molecular cloud atau awan molekul raksasa membentuk bintang seperti halnya tata surya kita, dia berputar sambil memadat atau berkondensasi, kemudian bagian tengahnya membentuk bintang, dan kemudian bagian luarnya itu berkondensasi membentuk planet-planet. Dan proses kontraksi membentuk bintang, kemudian membentuk planet-planet, itu juga proses gravitasi, dengan gravitasi dirinya. Itu sebabnya kemudian bintang-bintang itu selalu berbentuk bulat, planet-planet juga berbentuk bulat, karena gravitasi dirinya itu membentuk objek-objek tersebut berbentuk bulat. Nah, kemudian planet-planet ini mengitari matahari. Bulan yang juga pecahan dari bumi ini mengitari bumi. Itu juga karena gravitasi. Jadi planet-planet mengitari matahari itu karena gravitasi matahari atau gravitasi dua benda, ya, matahari dan planet. Dan ini sesungguhnya sudah bisa dirumuskan dengan rumus teori gravitasi. Jadi bisa diketahui bahwa orbitnya akan tetap seperti itu kecuali ada gangguan. Nah, planet-planet tentu gangguannya hampir tidak ada karena planet adalah objek yang besar. Tetapi kalau misalkan komet, itu akan mengalami gangguan dari planet-planet yang cukup besar, sehingga orbitnya bisa saja berubah dari semula orbit yang jauh, kemudian bisa menjadi orbit yang dekat dengan matahari, dan periode orbitnya bisa lebih pendek. Mengapa tidak bertabrakan? Karena ya masing-masing mempunyai orbitnya. Tetapi bukan berarti tidak mungkin bertabrakan. Ada saat-saatnya ketika dua objek ini mempunyai orbit yang beririsan, kemudian suatu saat itu berpapasan.
Dan ini bisa terjadi. Mengapa kemudian ada kawah-kawah di bulan? Itu adalah kawah-kawah yang karena tumbukan batuan meteorit yang masih sangat banyak di tata surya ini, yang kemudian orbitnya itu berpapasan dengan bulan, sehingga menumbuk bulan. Jadi kita menyebutnya itu seolah batu meteorit yang jatuh di bulan. Atau ada batu meteorit yang jatuh di bumi. Itu sesungguhnya juga orbitnya, lintasannya itu berpapasan dengan bumi, kemudian menabrak bumi. Jadi dalam bahasa teori orbit itu disebut tabrakan. Kita menyebutnya ada meteorit jatuh. Nah, kalau bahasa orbitnya itu adalah tabrakan batu meteorit dengan bumi. Dan memang dari segi kejadiannya itu sangat jarang sekali. Kalau planet-planet besar ini tidak mungkin bertabrakan karena orbitnya berjauhan ya. Tetapi kalau batuan meteorit atau meteor itu berpotensi bertabrakan atau kita menyebutnya sebagai jatuhnya batuan meteorit. Ada beberapa kejadian besar. 65 juta tahun yang lalu itu asteroid besar mungkin sebesar lapangan bola yang jatuh di Yucatan, kemudian ini menimbulkan debu yang luar biasa sehingga menutup seluruh bumi ini, yang itu diduga menjadi salah satu sebab kematian atau punahnya dinosaurus ya. Dan ada lagi kejadian 1908 di Tunguska, Siberia di Rusia yang menyebabkan bertumbangan hutan kira-kira seluas Jakarta karena ada tumbukan asteroid sekitar ukuran 30 meter. Dan itu tabrakan-tabrakan tapi dalam skala relatif kecil dibandingkan dengan keteraturan alam semesta yang ditunjukkan dengan orbit planet-planet yang tidak pernah bertabrakan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah ada kehidupan di luar bumi? Diyakini secara sains dan juga isyarat di dalam Al-Quran ada kehidupan. Al-Quran tadi sudah saya membahas bahwa di antara langit dan bumi, artinya di luar bumi ini, itu disebarkan dabah. Dabah itu adalah makhluk yang bergerak. Bukan sekedar tumbuhan, tapi makhluk yang bergerak. Dan tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 yang tadi dibahas itu disebut man fis samawati wal ardh. Man itu berarti orang atau makhluk serupa manusia yang di langit dan bumi. Itu semuanya bersujud kepada Allah. Demikian juga bayang-bayangnya. Artinya itu makhluk fisik, bukan jin dan malaikat yang bersujud kepada Allah. Jadi itu diyakini ada, tetapi sampai saat ini belum ditemukan bukti fisiknya, walaupun indikasinya ada. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ini dari Pak Cahyo. Saya baru baca nih, udah lama pertanyaannya. Lebih dulu mana yang menempati bumi? Apakah dinosaurus ataukah manusia? Ya, dinosaurus itu ada di bumi itu mulai diperkirakan 200 juta tahun yang lalu. Dan punahnya sekitar 65 juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia itu masih dalam orde kalau tidak salah ratusan ribu tahun yang lalu. Jadi tentu dinosaurus dulu. Baik, Prof. Ini Prof di luar topik mengenai fenomena antariksa. Yang ditanyakan lebih banyak mengerucut kepada diri Prof sendiri. Bagaimana awalnya Prof tertarik kepada ilmu antariksa ini? Dan dari tingkat kesulitan, bagaimanakah tingkat kesulitan memahami ilmu ini? Dan pada akhirnya setelah menjadi orang yang sangat langka ya, ilmuwan yang bisa menjelaskan dengan sangat leluasa dalam pertautannya dalam Al-Quran, apa yang Prof rasakan dengan begitu leluasanya melihat pertautan antara ilmu pengetahuan yang Prof miliki dengan Al-Quran sekarang ini, Prof? Ya, terus terang saya belajar terkait astronomi ini awalnya memang saya suka dari membaca terkait dengan UFO ya, unidentified flying object, terkait benda terbang tidak dikenal yang dulu diasosiasikan dengan makhluk luar angkasa.
Kemudian waktu SMA dulu saya kemudian menulis artikel bagaimana UFO menurut agama. Nah dari sana untuk menulis artikel tersebut kemudian saya mencari referensi dari banyak buku. Nah dari buku-buku yang saya baca tersebut terkait dengan alam semesta, gambar-gambarnya sangat bagus sekali dan itu juga sangat menantang untuk menimbulkan keingintahuan. Jadi itu asal mulanya dan juga saya ya tentu dengan menulis bagaimana UFO menurut agama, itu juga saya membaca buku-buku terkait bagaimana Al-Quran menjelaskan terkait dengan alam semesta ini. Nah, dari situ kemudian saya memang tertarik masuk astronomi, dan kebetulan waktu SMA dulu ada tawaran masuk ITB tanpa tes, dan saya memilih astronomi, dan alhamdulillah saya lulus masuk ITB, dan ya dengan tanpa tes itu kemudian saya memilih astronomi. Dan tentu dan waktu saya masuk astronomi pun ada dosen yang menanyakan apa motivasi masuk astronomi. Saya katakan ada ayat Al-Quran yang sangat menarik yang menginspirasi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah memberikan cahaya bagi langit dan bumi. Bagaimana cara Allah memberikan cahaya pada langit dan bumi? Itu adalah tantangan astronomi. Dan ya saya salah satu motivasi waktu itu memilih astronomi bagaimana kita menafsirkan Allah memberikan cahaya pada langit dan bumi dalam surat An-Nur ayat 35 tersebut. Nah tentu sekarang setelah saya memahami astronomi, kemudian dengan astronomi itu memahami alam semesta, ya ini bisa saya gunakan untuk memahami Al-Quran lebih dalam lagi ya, bukan sekedar ayat-ayat Qur'aniyahnya, tetapi bagaimana menghubungkan ayat-ayat Qur'aniyah ini dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang di alam ini. Dan sains, khususnya astronomi ini bisa digunakan untuk memahami Al-Quran lebih baik lagi ya. Jadi bukan sekedar memahami makna yang tersurat, tetapi yang tersirat yang perlu ditafsirkan secara sains ini juga sangat banyak dan sangat menarik. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Masih terkait juga dengan yang ditanyakan tadi itu, Prof. Kan kalau sana kita bisa memperhatikan ada istilah, ada outer journey, ada inner journey. Nah, sekarang ini kan dari hasil penelitian yang ada, misalnya dengan konsep DNA itu kan identik dengan konsep-konsep planet itu sendiri. Bagaimana Prof mentautkan antara outer journey dan inner journey, antara alam semesta yang berada di luar diri kita dengan sesuatu yang berada di dalam diri kita sendiri, Prof, seluruh fenomenanya? Ya, memang alam semesta ini dalam bentuk-bentuk miniatur tertentu itu mungkin ada pada diri kita sendiri. Jadi DNA mungkin ada konsep-konsep yang mirip seperti halnya dengan konsep-konsep disebut saja tata planet. Saya tidak mendalami masalah dan tidak mengetahui detail masalah DNA yang ada di tubuh makhluk hidup termasuk tubuh manusia. Tapi saya memberikan satu contoh saja bahwa ada suatu pemahaman terkait dengan alam semesta yang sebenarnya ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa asal mula alam semesta ini kalau dalam Al-Quran disebut dari air, dalam bahasa sains astronomi disebut dari hidrogen. Itu memang alam semesta asalnya dari hidrogen, yang kemudian prosesnya itu ada di dalam inti bintang. Jadi hidrogen generasi pertama bintang itu isinya hanya hidrogen saja. Nah hidrogen ini kemudian berfusi atau katakan bergabung dari dua hidrogen menjadi satu helium. Kemudian perbedaan dua hidrogen dengan satu helium ini menghasilkan energi yang dirumuskan secara fisika dengan rumus Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Itu yang menyebabkan bintang ini bercahaya, bintang ini mengeluarkan energinya seperti matahari kita memancarkan energi yang memanasi bumi, memberikan energi pada bumi. Nah, dari hasil reaksi fusi ini dari hidrogen itu menjadi helium. Kemudian nanti dari helium ada proses yang berikutnya lagi menghasilkan karbon, oksigen, kalsium, kemudian kalium, dan seterusnya sampai dengan zat besi. Nah, semua itu ada di dalam tubuh manusia.
Jadi di darah kita ada zat besi, itu sesungguhnya kalau ditelusur lagi ya pembentukannya di dalam bintang. Di tulang kita ada kalsium, itu juga pembentukan di dalam bintang. Di rambut kita ada magnesium, itu juga pembentukannya di dalam bintang. Jadi yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kita itu adalah bagian kecil dari alam semesta yang semestinya kita renungkan. Jadi dalam surat Ali Imran 190 dan 191 kan disebutkan 4 ciri dari ulil albab. Pertama adalah berzikir, yang kedua bertafakur. Jadi tafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi bukan hanya objek-objek besar, bintang, bulan, planet-planet, dan bumi. Tetapi dimaknai bahwa penciptaan langit dan bumi adalah penciptaan seluruh alam semesta. Termasuk adalah penciptaan diri manusia. Dan di dalam diri manusia ini juga banyak hal yang bisa kita pelajari yang ketika kita memahaminya, mempelajari, mentafakurinya, kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami tidak Engkau ciptakan sia-sia. Ya, salah satu contoh saja lah. Ketika kita gerah, kita kepanasan, kemudian Allah menciptakan satu sistem pendingin dengan berkeringat. Dengan berkeringat tersebut, kalau kemudian kita kipas-kipas, maka keringat tersebut kemudian menguap. Nah, menguap itu adalah mengambil panas dari tubuh kita. Kalau kita memahami proses sistem pendinginan di bumi ini, di tubuh kita ini, tentu kita kemudian mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami tidak Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Ketika kita berkeringat itu pasti ada maksudnya, dan itu adalah proses pendinginan di tubuh kita. Masya Allah. Saya kira demikian. Baik, boleh Prof, ada pertanyaan dari Pak Rudi Rajab disampaikan Prof, boleh ya Prof ya? Silakan. Oke, jadi beliau menyampaikan Masya Allah Prof Thomas, apakah gerakan saling mengitari juga secara teratur dengan arah yang sama berlawanan dengan jarum jam tentang energi sebagai awal seluruh penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah air tercipta setelah energi? Itu pertanyaannya. Saya ulangi lagi ya Prof ya. Apakah gerakan saling mengitari juga secara teratur dengan arah yang sama berlawanan dengan jarum jam tentang energi sebagai awal seluruh penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah air tercipta setelah energi? Ya, jadi terkait dengan keteraturan tadi ya. Keteraturan saling mengitari, memang sebetulnya rotasi bumi kalau dilihat dari kutub utara, demikian juga revolusi bulan mengitari bumi kalau dilihat dari kutub utara, atau katakan planet-planet mengitari matahari kalau dilihat dari kutub utara, itu berputarnya melawan jarum jam, yang kalau disimulasikan dalam tawaf itu juga mirip seperti itu. Jadi berlawanan dari jarum jam. Nah, ini memang galaksi kita, matahari kita mengitari galaksi, memang kalau dilihat dari kutub utara galaksi itu searah dengan jarum jam. Jadi memang tidak bisa disebut bahwa seluruhnya itu berlawan dari jarum jam, tergantung dari cara melihatnya, dari sisi utaranya atau dari sisi selatannya. Tetapi gravitasi itu yang menyebabkan proses berotasi atau kemudian berevolusi atau saling mengitari. Jadi itu satu sisi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah air atau energi dulu yang diciptakan? Nah, energi dan air kata-kata atau materi ya, itu sesungguhnya adalah satu kesatuan. Jadi kalau dalam rumus Einstein E sama dengan mc kuadrat, massa ini adalah massa hidrogen ya. Itu setara dengan energi. Jadi kalau disebut mana yang dulu diciptakan, tentu bahannya dulu, yaitu bahannya dulu adalah hidrogen. Jadi asal mula alam semesta ini dari hidrogen atau disebut sebagai zat air, yang dari hidrogen itu kemudian berfusi menghasilkan energi. Jadi kalau disebut mana dulu yang terjadi, tentu bahannya dulu ya. Nah, kalau air dalam konteks H2O, oksigennya itu baru terbentuk dari reaksi fusi nuklir baru generasi berikutnya.
Jadi kalau yang generasi pertama itu hanya hidrogen, hanya disebut zat air karena itu unsur yang ada di dalam air H2O ya. Jadi mana dulu yang terjadi ya bisa disebut itu adalah suatu proses yang simultan ya. Demikian. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Thomas. Tanpa terasa hari telah menunjukkan jam 7.53. Betapa seru dan asyiknya kita sebetulnya menelusuri perjalanan uraian yang disampaikan ini. Dan terutama ketika merasakan bagaimana pertautannya Prof ya antara apa yang Prof sampaikan secara saintifik dengan apa yang kita dapati di dalam Al-Quran. Seperti halnya tadi ketika kita bisa melihat bahwa bagaimana tawaf itu dilaksanakan perputaran 7 kali dan bagaimana berlawanan dengan arah jarum jam. Padahal tawaf itu sendiri sudah ribuan tahun yang lalu ya, sejak masa Nabi Ibrahim telah Allah ajarkan kepada kita semuanya. Nah, semoga dengan apa yang kita dapati pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu semakin menambahkan keyakinan kita betapa maha benarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa benarnya Al-Qur'an yang telah dihantarkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Dan kita masih belum berakhir, Prof. Kita akan berikan kesempatan kepada Prof. Suryadi, mewakili seluruh peserta, baik menyampaikan sambutan atau boleh jadi ada pertanyaan di dalamnya. Kepada Prof. Suryadi kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Pak Ustadz juga ini, Prof. Thomas Jamaluddin. Ini juga luar biasa nih. Hasanuddin. Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih 300 lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nama seluruh peserta, Prof. Thomas, atas oreanya yang luar biasa, yang berlatar belakang seorang astronom yang keren ya. Dan ini Pak Hasan ya, saya itu melihat mengapa Prof. Thomas ini di samping menguasai ilmunya dengan sangat luar biasa juga menjawab pertanyaan dari yang menurut saya sulit-sulit itu bisa disampaikan dengan lugas dan sekaligus memberi jawaban yang tepat gitu pada para penanya ya. Itu menunjukkan keluasan ilmu beliau. Dan kalau ditelisik lebih lanjut, ini ya jarang sekali lah, walaupun banyak juga yang mengalami hal seperti itu. Waktu ditanyakan mengapa mendalami astronomi, baru kita tahu bahwa beliau ini tertarik sejak kecil ya tentang UFO itu ya, piring terbang ya. Sejak kecil tertarik, kemudian sejak SMA melihat gambar-gambar astronomi yang indah-indah itu makin tertarik. Kemudian ada tawaran dari ITB yang mempunyai jurusan astronomi yang saya kira paling top di Indonesia, bahkan di dunia pun sangat terkenal ya. Sehingga jalur pendidikan Prof. Thomas ini jalurnya itu udah lurus saja, ditambah dengan pendalaman Al-Qur'annya juga yang luar biasa, mengkaitkan antara apa yang ingin dia tangani waktu menjawab dosen waktu bertanya apa yang melatar belakangi masuk astronomi, ya jawabannya dengan mengutip ayat suci Al-Qur'an ya. Jadi sudah klop betul. Akibatnya dalam perjalanan hidupnya waktu mulai studi di ITB, pendalaman terhadap astronomi juga sangat dihayati betul, dikaitkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, hari ini kita semua mendapatkan keberuntungan ya, karena mendapatkan tausiah yang luar biasa, mengkaitkan antara ayat-ayat suci Al-Quran dengan ilmu pengetahuan khususnya astronomi dengan sangat indahnya. Dan kita semakin tahu bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan sangat harmonis, yang semuanya bersujud kepada Allah, sehingga tidak terjadi tabrakan-tabrakan antar planet dan lain sebagainya. Semua tertata dengan rapi untuk kesejahteraan manusia yang ada di bumi. Nah, ini saya kira proses yang diuraikan oleh Prof. Jamaluddin tadi sesuatu hal yang semakin membawa kita memahami betapa besarnya ciptaan Allah yang diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia. Jadi Pak Hasanuddin, saya kira
NBO ini menjadi sangat bermakna kepada seluruh pesertanya, karena hampir setiap hari selalu diisi dengan hal-hal baru dan membuka wawasan dan pikiran kita untuk saling memberikan kemampuan masing-masing, karena di dalam anggota MBO sendiri juga bertebaran ahli-ahli yang luar biasa ya. Ada yang ahli astronomi sekarang Pak Jamaluddin, kemudian ada ahli oceanografi Pak Safwan, dan juga penulis puisi yang handal betul ya. Jadi ini kebetulan akhirnya saya melihat NBO ini saling memberi ruang kepada teman-teman ITB untuk saling menguji antara satu dan lainnya. Dan ujiannya semuanya lulus nih. Karena apapun yang ditanyakan rekan-rekan dari ITB yang lain dengan bidang ilmunya yang berbeda, itu bisa dijawab dengan lugas oleh Prof. Thomas Jamaluddin. Jadi Prof. Thomas, terima kasih sekali lagi atas uraiannya yang sangat luar biasa. Nanti kita tentu ada kesempatan lain bertemu kembali, ya, mendengarkan tausiah yang lain lagi, ya, yang tentu sangat bermanfaat. Nah, saya itu tadi itu tergelitik, Pak Prof. Thomas, bahwa segala sesuatu itu perlu proses, ya, tidak ada yang instan. Nah ini kalau sempat waktunya mau dijawab ya. Kemarin itu Pak Martiono dalam rangka memperingati 17 Agustus itu melihat bahwa sekarang itu banyakkan maunya itu serba instan. Langsung jadi, langsung sukses, langsung kaya, langsung segalanya serba langsung kalau bisa. Tetapi kalau saya lihat dengan kemajuan teknologi sekarang, ini memang proses itu dipercepat, Prof. Jamaluddin. Dulu untuk menjadi seorang miliarder atau triliunan perlu waktu berpuluh-puluh tahun. Sekarang dengan IT itu untuk menjadi seorang yang mencapai tingkatan ini kita ngomong kekayaan aja dulu, keberhasilan dalam usaha tadi disebutkan ya. Ini Mas Nadiem Makarim dengan Gojeknya dengan memanfaatkan IT dalam waktu yang sangat singkat menjadi triliuner. Nah, ini yang kemudian kelihatannya diikuti oleh generasi muda untuk mempercepat proses itu. Jadi kalau konteksnya yang dulu-dulu ini lebih instan karena kemajuan teknologi. Nah ini fenomena seperti ini bagaimana menurut Prof. Thomas Jamaluddin ya? Karena anak-anak muda sekarang sangat terpengaruh kegiatan-kegiatan yang berlatar belakang IT yang bisa mempercepat proses yang tadinya prosesnya panjang sekarang menjadi lebih pendek. Ini aja terakhir yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih Pak Hasanuddin atas dihadirkannya Prof. Thomas Jamaluddin, dan insya Allah semuanya memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan Prof. Thomas Jamaluddin. Amin. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Soredi atas sambutannya. Semoga sehat walafiat selalu dalam limpah rahmat, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Prof. Thomas, kami akan memberikan kesempatan kepada Prof. Thomas untuk menyampaikan kata penutupnya, dan sekaligus apabila memang ada yang mau disampaikan dari yang dikemukakan oleh Prof. Soredi, kami persilakan. Ya, jadi terkait dengan kita membaca ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah, tentu kita bisa mengambil hikmah. Terkait dengan membaca ayat-ayat kauniyah, bahwa semuanya itu ada prosesnya. Dalam bahasa Al-Quran disebut penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Artinya ada proses-proses yang harus kita pelajari. Bahwa ada proses yang kemudian ada percepatan, kemudian ada yang perlambatan, itu juga bagian dari sunatullah. Tetapi yang jelas, tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu pasti ada prosesnya. Hanya yang kemudian ada proses yang dipercepat, tetapi ada juga proses yang mungkin sangat lambat, tetapi bisa jadi dengan proses yang lambat itu justru akan lebih matang lagi. Jadi setidaknya kita bisa mengambil hikmah lah dari proses di alam semesta di ayat-ayat kauniyah ini,
dan juga proses yang ada di proses sosial yang ada di sekitar kita. Setidaknya kita bisa mengambil hikmah mana yang akan kita pilih, tentu dengan disesuaikan juga dengan kapasitas kita. Karena bisa jadi masing-masing orang mempunyai jalan tersendiri, dan tentu semuanya tetap harus ada usaha yang keras ya. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat kesuksesan seorang itu dari lihat seolah hanya hasil akhirnya, tapi bisa jadi di balik itu juga ada jatuh bangun yang kemudian baru menghasilkan satu kesuksesan. Kita ambil hikmahnya dari apa yang ada di alam semesta ini dan apa yang ada di proses sosial di sekitar kita. Saya kira demikian Pak Zainuddin, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran dari semuanya. Masya Allah. Terima kasih Prof. Thomas Jamaluddin, dan tadi ada juga peserta yang menanyakan dan sudah dijawab langsung oleh beliau kenapa namanya Thomas, dan beliau sudah menyampaikan bahwa Thomas hanyalah sekedar nama, namun beliau dilahirkan dari keluarga muslim dan melaksanakan pola kehidupan, tata cara kehidupan sebagaimana seorang muslim. Dan betapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sengaja saya menanyakan kepada beliau bahwa ketika kita terkagum-kagum akan luasnya ilmu beliau mengenai antariksa pada hari ini, maka semua itu butuh proses. Proses itu perjalanan yang begitu panjangnya yang tadi telah beliau sampaikan di dalam kehidupannya. Apakah itu disengaja atau tidak sengaja ketika beliau tertarik masalah UFO itu. Nah, itulah cara Allah untuk menghadirkan curiosity di dalam kehidupan kita. Nah, boleh jadi Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang Allah hadirkan curious itu di dalam diri dan jiwa kita. Namun kadang-kadang kita mengignornya, tidak berupaya untuk menelusuri lebih jauh lagi, tidak memaksa kita kepada diri kita. Padahal kalau misalnya kita ingat Bapak dan Ibu dari apa yang telah kita jalani dalam kehidupan ini, terutama ketika kita masih SD dahulu, ya kalau sekarang boleh jadi metodologi sudah berbeda ya Pak Thomas ya. Tapi kita ingat dulu ketika masih kelas 1 SD zaman kita dahulu, ketika harus menulis dengan batu tulis, itu betul-betul kita dipaksa oleh guru kita untuk bisa menulis, apalagi dengan tulisan huruf kasar dan huruf halus itu, dipaksa itu sesungguhnya. Nah, tapi kemudian kita bisa merasakan kalaulah dulu guru kita ataupun ayah dan ibu kita tidak memaksa kita dengan rutinitas yang seperti itu, boleh jadi kita tidak bisa mendapati keleluasaan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita bisa belajar banyak pada hari ini, bukan hanya dari apa yang diuraikan oleh beliau mengenai teori antariksa, namun kita bisa belajar juga bahwa bagaimana Prof. Thomas, kesungguhan beliau ya di dalam melaksanakan upaya untuk mendapatkan sesuatu kejelasan secara hakiki di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketika kita menyadari bahwa semakin singkat perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini, dan selalu kita sampaikan boleh jadi merupakan etapa terakhir dalam kehidupan ini, maka bersama-sama kita selalu saling mengingatkan bagaimana Allah menyampaikan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah, bahwa kita harus bersegera. Jadi bukan lagi saatnya kita berleha-leha sekarang ini. Kita harus bersegera melakukan segala sesuatu kebaikan, yang notabene kebaikan itu adalah untuk benar-benar kita bisa melakukan persiapan sebaik-baiknya, membekali diri agar ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang paling baik, dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya segala sesuatu yang berada dalam kehidupan ini, tadi beliau mengingatkan kita pada ayat 190 sampai dengan ayat 194 pada surah Ali Imran itu, bahwa Allah tidak menjadikan ini sia-sia, tetapi pasti ada makna, pasti ada maksud dan tujuannya kenapa Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang secara fisik yang bisa kita saksikan, ataupun Allah menciptakan situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terdapat di dalamnya, dan semoga pula apa yang kita dapati dari uraian beliau pada hari ini merupakan bagian dari cara kita berkhidmat di hadapan Allah untuk mentadaburi ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Kepada Prof. Thomas, terima kasih sekali Prof. atas apa yang Prof. sampaikan hari ini, membuat kita lebih jelas dan insya Allah semakin meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa betapa benarnya Al-Quran dan betapa benarnya setiap huruf kata dan ayat yang terhantarkan di dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan Prof. Thomas sehat walafiat selalu,
mendapatkan limpahan rahmat, barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula Prof terus berbagi di dalam forum ngaji bareng online ini, dan insya Allah kami menanti kehadiran Prof Thomas berikutnya, baik direncanakan jauh hari ataupun yang sifatnya mendadak seperti halnya yang kita laksanakan tadi malam ya Prof. Ya, mohon maaf lahir dan batin Prof atas hal ini. Dan baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita segera mengakhiri pertemuan ini dan kita mengikuti sunnah Rasulullah bahwa doa mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah otaknya dari ibadah. Mari bersama-sama kita memahkotai pertemuan ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Tolong di-unmute Ustadz audionya. Ya, sudah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan Prof. Suharyadi, Prof. Thomas. Ini ketepatan masih di masjid. Mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan. Setiap hari kita ngaji. Amin. Dan setiap hari kita belajar. Amin. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah tetap memberikan hidayah kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqa fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Amin. Ya Allah, ya Hadi ya Rasyid, atas petunjukmu ya Allah, atas nikmat iman Islam yang ada di dalam hati ini ya Allah, Engkau berikan kami ilmu, Engkau berikan kami hidayah darimu ya Rabb. Setiap hari kami belajar, kami mengaji, setiap hari kami mengkaji yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Setiap hari kami belajar dan belajar. Hanya Engkau ya Rabb yang mampu memberikan ilmu. Hanya Engkau yang mampu memberikan hidayah. Hanya Engkau lah ya Allah yang mampu membimbing kami berjalan sesuai dengan ajaran-Mu, ajaran Rasul-Mu, Nabiullah Muhammad SAW. Berikan kami ilmu, berikan kami hidayah. Ya Allah ya Rabb kami. Hanya Engkau ya Rabb yang mampu memberikan kekuatan zahir batin. Engkau kokohkan keimanan kami, mantapkan keyakinan kami, hingga kami selalu taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu, Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Fangsunna al-qawmil musyrikin, fangsunna al-qawmil munafikin, fangsunna al-qawmil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan mohon maaf kepada jamaah NBO semuanya, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Taslim. Semoga doa yang dihantarkan menjadi doa yang Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri acara ini, saya baru membaca juga ada pesan WA dari Ibu Susi yang menyampaikan permintaan dari Ibu Ermalinda bahwa adinda tercinta beliau, Dr. Suhandi AG, saat ini dalam keadaan kritis. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakitnya dan semoga Allah sehat dan sembuhkan, dan semoga Allah berikan yang terbaik senantiasa dan melimpah rahmat, barakah, hidayah dan ridhonya. Dan kepada Ibu Ermalinda sekeluarga semoga kita doakan tetap diberikan kesabaran dan kekuatan menghadapi sakitnya adinda tercinta ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya kepada Prof. Thomas. Sekali lagi terima kasih Prof. Semoga Allah balas berlipat ganda segala kebaikan Prof. kepada Prof. Suharyadi dan para peserta ngaji bareng online ini. Keberadaan Bapak dan Ibu kita semua semoga membukakan pintu rahmat, barokah, dan ridha Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari di acara ngaji bareng online kita, dan tentunya mohon doa restu semoga kita bisa mengundang pembicara yang mumpuni pula untuk memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.